Yo, ada yang lain mau tanya di sini yang naik Nar dan kawan-kawan Nar ya namanya. Aduh, tadi Elman, tolong dijambak kembali Elman, kesian loh. Bagus tadi. Halo, halo, halo. Aduh, macet semua ini di sini. Sinyalnya saya ya. Ada Patar, ada. Mark, teman-teman. Sik. Lexi. Malam Romo. Yo, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Suara saya. Yo, silakan. Saya sambil buat kopi, jadi kalau kamu tidak tanya, bagaimana? Mungkin sinyal saya tuh. Ya Gimana? silakan Romo. Aduh, Elman tadi nanti semoga bisa dijambak kembali ya. Silakan. Selamat Jangan tunggu malam, lagi. Romo. Saya sudah berapa kali silakan. Teman semua. Saya Katolik Romo. Tapi Yo, silakan. saya sangat berkesan atas ajaran-ajaran Romo ini yang sangat berguna buat saya sebagai orang Katolik dan teman-teman semua. Romo. Mark. Saya bukan ajaran saya. Itu gereja punya ajaran. Kau jangan bilang ajaran saya, nanti orang bilang sejak sesat lagi. Kalau saya bersalah nanti orang bilang itu wajar. Jangan. Itu gereja punya ajaran. Atau kitab berdasarkan kitab Saya suci. hanya bertanya aja Romo. Biasa orang Katolik itu kan jarang membaca Alkitab Romo. Jadi saya pernah membaca di Alkitab begini Romo. Bapa dan engkau mengenal Bapa, engkau tahu, engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu gitu kan Mo ya. Kalau nggak salah gitu Injilnya. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yang jadi pertanyaan saya adalah Romo, tentang akhir zaman ini anak atau Yesus sendiri tidak ada yang tahu Romo. Bahkan yang tahu hanya Bapa sendiri. Jadi ini jadi menurut saya kok jadi kontradiksi, padahal Yesus dengan Bapa adalah satu, sedangkan untuk akhir zaman Yesus sendiri mengatakan anak tidak tahu kecuali Bapa. Kalau tadi yang benar juga yang pertanyaan terputus-putus itu mau saya tambahkan aja pertanyaannya, bahwa ajaran Katolik itu menyembah patung, sempat saya dengar gitu Romo. Nah itu tolong dijelaskan secara ajaran gereja Katolik itu Romo. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya mute Romo, masih mute. Si ke-mute Romo. Masih mute. Oke. Kalau Yesus beri jawaban kapan akhir zaman, engkau dan saya mental enak, sudah tahu kapan dan tidak mau mempersiapkan diri. Mark, kalau Yesus kasih tahu kapan akhir zaman, maka engkau dan saya jadi mental enak, tidak mau bersiapkan diri. Yang kedua, Sebenarnya Romo, ya, berarti sang anak itu tahu bahwa akhir zaman itu kapan, dia tahu tapi tidak menjelaskan. dia sangat tahu. Kenapa? Karena Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam siapa? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tahan dulu. Mark, kalau dia tidak tahu bagaimana. Di dalam jasmaninya berdiam secara penuh. Baca kembali. Kepenuhan kealahannya. Artinya Sebab benar-benar dalam Allah dan dialah. benar-benar manusia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana kepenuhan kealahan? Dia maha tahu. Tuhan tidak mau supaya kau dan saya mental enak. Tidak mau berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Makanya di situ William Miller dan Helen Goldwhite
bertengkar doktrinal karena kegagalan William Miller memprediksikan akhir dunia dua kali. Helen Goldwhite pisahkan diri dan mulai mengajarkan 2000 mimpinya kepada Adventista. Salah satunya juga tentang prediksi akhir zaman. Enak-enak ya kalau kita sudah tahu kapan akhir zaman tuh. Buat apa lagi kalau gitu kita hidup di atas dunia, kita sudah tahu kapan. Orang bertobat nanti tunggu terakhir saja. Orang hidup baik-baik tunggu terakhir saja. Buat apa kalau gitu? Bagaimana penuh kealahannya. Itu yang pertama. Mark, engkau bisa mengerti dulu dalam pengertian itu? Mengerti, Romo? Halo, Mark. Enak sekali ya kalau kita sudah tahu kapan tuh. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua, Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam kita. Seperti mereka ada di dalam kita. Ada di dalam, itu bukan berarti Yesus adalah Bapa. Sangat berbeda dua kata, ada dan adalah. Adalah mendefinisikan. Itu yang GO gagal, logikanya seorang GO tidak bisa membedakan antara ada dan adalah. Sekarang kita buktikan. Di dalam doanya untuk persatuan, di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus bilang begini, ada di dalam atau adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mark, yang kedua, engkau mengerti tidak di situ kata ada dan adalah. Pertanyaan, Mark adalah anak dari ibunya dan Mark ada di dalam ibunya. Artinya Mark adalah ibunya. Itu yang GO gagal logika di situ. Kata adalah itu mendefinisikan sesuatu atau seseorang. Kata ada omong tentang keberadaan atau eksistensi. Kalau saya bilang Mark adalah Galilea, artinya kalian dua sama? Satu pribadi saja? Tidak. Beda. Tidak, kata adalah nikah. Mark adalah Galilea, artinya satu pribadi yang sama. Bisa mengerti? Kalau saya bilang Mark ada di dalam Galilea, itu sudah dua pribadi yang berbeda. Bahwa engkau sebagai Mark ada di dalam Galilea yang adalah pribadi yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan tentang patung itu datang dari engkau atau datang dari orang lain? Yang terputus, Romo. Siapa tadi? Bukan, waktu dia menjadi Protestan, mereka diajarkan, yang Elmas tuh, diajarkan bahwa Katolik menyembah patung. Bisa mengerti? Dia bukan tanya tentang patung, tetapi dia tanya waktu masih Protestan. Sekarang dari proses untuk belajar Katolik. Romo, apa kabar Romo? Ini siapa saudara nih? Sulaman tidak pernah ketemu. Halo Pastor. Baik-baik kah? Kalvari baik-baik. Selalu baik. Hari ini saya lihat Pastor Rocky Kalvari ini. Oke. Mark, engkau yuk. Sambung sedikit Silakan. tentang pengetahuan Yesus dengan pengetahuan Bapa. Ini kan terkait ruang dan waktu yang tidak terbatas juga, Pastor.
Kalau kemudian Yesus pasti tahu tentang eh, akhir zaman. Jangankan akhir zaman, segala sesuatu kan dia share pengetahuan dengan Allah sendiri. Tapi persoalannya adalah bagaimana hal itu bisa disampaikan kepada manusia sementara manusia selalu berpikir dalam konsep dan konteks ruang dan waktu. Sementara rahasia akhir zaman tidak terkait dengan ruang dan waktu, itu tidak bisa dijelaskan dengan akal budi manusia. Kalau bicara soal predestinasi ya, maksudnya hal yang akan terjadi, yang akan bisa diketahui orang lain. Saya kira saya kenal beberapa orang imam yang mengalami fenomena semacam itu. Saya pun pernah mengalami fenomena semacam itu. Jadi saya bisa memahami Yesus tahu, tapi dia tidak bisa memberitahu gitu kapan waktunya. Karena itu susah untuk kemudian dijelaskan. Saya pernah mengalami fenomena, misalnya ini bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain. Ini saya cerita karena orang-orangnya masih hidup sehingga mereka bisa kasih kesaksian juga. Waktu itu saya masih frater di Kentungan, lalu ada 2 orang frater, satu frater A, satu frater B. Frater A ini menghilang 2 minggu. Lalu frater B dalam perjalanan ke Rafter itu tepuk bahu saya. Ini frater A kemana nih? Gitu. Nah itu tiba-tiba kemudian saya melihat si frater A ini ada di stasiun Tugu Jogja dan dia sedang bersama dengan salah seorang cewek lah gitu. Lalu mereka bermesraan di stasiun. Waktu itu hujan, dia pakai payung kuning gitu kan. Siang itu setelah makan siang dia udah sampai di Kentungan dan kemudian dia ajak itu ceweknya itu, dan cewek itu kan kami kenal bersama juga, dan dia mengundurkan diri dari seminari saat itu. Jadi maksudnya kalau saya yang jauh dari kekudusan, tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk orang pinter gitu, bisa mengalami fenomena semacam itu, ya itu gimana gitu. Itu artinya saya yang manusia sangat biasa ini bisa punya pengetahuan seperti itu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika berpikir manusia. Nah sekarang coba bayangkan bagaimana kita harus kemudian menjelaskan sesuatu yang ada di luar konteks ruang dan waktu. Kan zaman akhir, hari kiamat itu kan konteks di luar ruang dan waktu. Kita nggak bisa jelaskan. Gitu. Jadi saya kira Yesus mempunyai share consciousness dengan Allah, tapi dia tidak bisa itu dijelaskan dalam kondisi manusiawinya, gitu. Karena kondisi manusiawi selalu ada dalam konteks ruang dan waktu. Kita nggak pernah bisa berpikir di luar konteks ruang dan waktu. Itu otak manusia nggak bisa melakukan hal itu. Itu sebabnya harus ada Big Bang kalau dalam teori fisika ya. Saya soalnya latar belakang fisika. Harus ada Big Bang. Kalau nggak ada Big Bang kita nggak bisa memahami apa yang terjadi sebelum Big Bang gitu loh. Itu persoalan manusia. Karena otaknya terbatas. Kalau kita otaknya melampaui otak manusia ya kita jadi Allah. Pasti kita bisa memahaminya. Tapi dalam konteks itu kita nggak bisa memahami. Nah, itu mungkin nggak tahu. Saya mesti harus diskusi banyak dengan Romo Cafe tentang hal ini. Tapi maksud saya pernah mengalami fenomena clairvoyance gitu kan. Fenomena tentang sesuatu yang akan terjadi atau terjadi di tempat yang jauh, tidak berada di sekitar saya. Jadi kalau saya yang manusia biasa aja bisa mengalami hal itu, apalagi Yesus gitu. Dan saya juga melihat ada beberapa pastor punya fenomena yang sama juga. Dia bisa memahami hal-hal seperti itu.
Jadi hal itu pasti bukan sesuatu hal yang mustahil buat Yesus ketahui, tapi dia jelas tidak bisa memberitahukan hal itu kepada manusia karena keterbatasan otak manusia. Kalau menurut saya penjelasannya seperti itu sih. Lalu kalau Romo Cafe bicara tentang Yohanes 3, 14, 15 gimana Romo Cafe? Itu Romo. Mute ya. Yohanes 3, 15. 14, 15. Bantu dulu. Ini tentang pertanyaannya Mark soal apa orang Katolik menyembah patung. Baik, Yohanes Tanyain aja Romo. 14, 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau buat saya, Mark, kalau buat saya nih ya, saya nggak tahu nanti Romo Cafe akan menjawab apa, tapi kalau buat saya, membuat patung korpus Yesus disalib itu perintah Yesus supaya anak manusia ditinggikan, dan dia perintahnya itu jelas. Musa tidak meninggikan ular dengan mengerek atau menancapkan mayat ular ke sebuah tiang, tapi Musa meninggikan ular itu dengan membuat patung. Dan patung dari tembaga itu adalah hasil interpretasi Musa atas perintah Allah untuk membuat patung. Allah nggak suruh Musa membuatnya dari bahan tembaga. Allah suruh Musa membuat ular. Jadi Musa kemudian membuat ular dari membuat patung ular dari tembaga itu interpretasinya Musa untuk menjalankan perintah Allah. Dan dengan cara itulah Yesus kemudian memerintahkan supaya anak manusia ditinggikan. Jadi anak manusia ditinggikan itu pasti bukan kemudian dia suruh orang-orang Kristen membuat atau memajang mayatnya di atas salib, enggak. Tapi kemudian setelah mayat itu diturunkan, orang harus meninggikan anak manusia itu seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Berarti harus ada kebebasan interpretasi dan kreasi manusia untuk meninggikan anak manusia di padang gurun. Itu logic interpretation ya terhadap Yohanes 3:14. Di lain pihak, ini juga adalah suatu pernyataan Yesus bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan mati. Jadi Yesus merencanakan kematiannya sendiri. Merencanakan kematiannya sendiri maksudnya bukan dia bunuh diri, tapi dia memilih cara dia mati. Cara dia mati harus disalib, bukan dengan cara lain. Meskipun hukum Yahudi punya hukum rajam atau timpuk batu sampai mati, dia nggak mau pakai cara itu. Dia memilih cara supaya dia bisa dihukum mati dengan cara disalib. Jadi itu rencana Tuhan. Romo Cafe. Oh ya, oke. Hari Minggu besok itu masih bersambung nih dengan pikiran soal pengetahuan akhir zaman dan persoalan ruang dan waktu. Kenapa? Karena bacaan Injil hari Minggu besok tuh tentang penampakan di gunung yang tinggi. Secara tradisi gunung tinggi itu Gunung Tabor. Ada Musa dan Elia di sana. Kita tahu Elia diangkat ke surga atau naik ke surga. Ada Henok juga di surga. Terus Musa mati, dia dikubur. Tapi kemudian pada saat penampakan di gunung tinggi itu, Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Yesus.
berarti mereka ada di surga atau di tempat penantian. Kenapa? Karena dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Nah, ini kan jadi persoalan nih tentang penampakan di Gunung Tabor. Di manakah posisi Elia dan Musa? Nah, kalau kita kemudian membaca Yohanes 3 ayat 13, lalu kemudian orang akan bisa mulai berpikir tentang kontradiksi di antara ayat-ayat Alkitab. Padahal pasti tidak dimaksud demikian. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan dengan baik hal itu? Ada satu interpretasi mengatakan ini berkaitan dengan otoritas. Ketika Yesus bilang dalam Yohanes 3:13 dia naik, berarti otoritas dan daya naik itu dari Yesus sendiri. Sementara kalau Musa dan Elia, mereka nggak punya daya atau otoritas naik, tapi mereka diangkat atau dinaikkan. Gitu. Ada yang membuat interpretasi seperti itu. Tapi kalau saya berpikirnya lebih pada persoalan dimensi ruang dan waktu tadi. Kekekalan tidak mengenal ruang dan waktu. Makanya bahwa kemudian orang-orang mati itu masuk surga setelah Yesus bangkit gitu. Itu terkait dengan penebusan yang dia buat bagi orang-orang di tempat penantian yang kemudian diangkat ke surga. Tapi karena kemudian dalam kekekalan itu tidak ada ruang dan waktu, makanya pada saat yang sebelumnya Musa dan Elia juga bisa menampakkan diri bersama Yesus sebelum penebusan. Seperti juga yang terjadi dalam Lukas 1:47. Jiwaku bersukacita karena Allah penyelamatku. Padahal penyelamatan dan penebusan baru terjadi 33 tahun setelah peristiwa itu gitu. Jadi ini terkait dengan dimensi kekekalan itu loh, Romo Cafe. Maaf saya sangat berpikir keras di sini karena apa? Karena saya mengalami fenomena itu. Fenomena melihat sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah ada di kerangka berpikir saya, dan itu pasti terjadi ketika hal itu tertampak di saya. Jadi karena saya pernah mengalami fenomena itu, makanya saya kemudian berpikir ini terkait dengan kekekalan, dan kekekalan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau bagaimana kita bisa menjelaskannya ini, Romo Cafe? Saya potong Romo. Ini menarik juga Romo menurut saya. Waktu Yesus berdoa di Gunung Tabor ya, datang Musa dan Elia. Di situ ada saksi Petrus melihat itu. Saya bertanya, dari mana Petrus bisa tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia, sedangkan Musa dan Elia hidup berabad-abad yang lalu itu? Saya membaca itu, pernah baca. Dari mana Petrus tahu bahwa yang Jemut an Johannes te vragen. Kamu mesti tanya pada pengarang ini. Ya, oke, hati-hati di situ Mark, karena di situ tidak bilang Petrus melihat. Oke. Di situ penginjil yang mengatakan, pakai kita Matius 17 ayat 1 sampai 5 kita lihat di situ. Saya akan Nanti kaitkan dengan kemah. Saya akan mendirikan kemah satu untuk Yesus. Iya, tapi itu kan oke. Saya mengerti di situ. Oke. Sekarang kita baca dulu Injilnya supaya kita mengerti. Tanpa baca kita bisa mengerti bagaimana. Matius 17 ayat 1 sampai 5. Baik, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke, tahan Kata dulu di situ. Petrus kepada Yesus, Tahan dulu di situ. Galilea. Mark.
tadi engkau sudah bawa ke mulutnya Petrus, oke? Makanya tadi di situ katakan maka nampaklah juga kepada mereka, penginjil omong seperti itu, Matius pasang itu di situ. Maka nampaklah juga kepada mereka dua saksi, oke? Nah, sekarang saya mengerti pernyataanmu ketika nanti ayat selanjutnya apa kata Petrus selanjutnya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sekarang pertanyaanmu, kenapa Elia dan Musa? Nah, kita pulang kembali ke belakang, paling belakang, Wahyu 3. Ya, Wahyu 11 ya. Wahyu 11 19. Wahyu 11 ayat 13. Ayat 3 ya. Coba mulai dari ayat 3, 13. 3. Dua saksi. Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 13 ayat tidak, Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Lanjut. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Lanjut. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, Mark, mewakili Musa, mewakili Elias. Engkau ingat Elias ketika dia berdiskusi dan bertengkar dengan nabi-nabi palsu? Apa yang Allah turunkan untuk membakar persembahannya? Tidak tahu Romo. api dari langit, Romo. Api dari langit. Makanya di situ ayat situ baca kembali. Barang siapa menentang mereka, yang pertama mewakili Elias di situ. Apa yang akan turun? Baca kembali. Baik. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Lanjut. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air. Siapa yang pergi diutus untuk membukakan katup-katup langit ketika tidak terjadi hujan? Nabi siapa? Elia lagi. Lanjut. Elia Romo. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis. Siapa yang diutus untuk mengubah air yang ada di Mesir untuk jadi darah? Musa. Sekarang kau mengerti, Mark? Dua saksi itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dua itu? Membuka surga, menurunkan api, dan mengubah air yang semua yang ada di Mesir yang diperintahkan untuk membubuhkan darah anak domba di setiap pintu antara mati dan kebangkitan. Itu interpretasi yang pertama. Kalau engkau mau tahu siapa kedua saksi itu, kenapa Elia dan kenapa Musa, sangat jelas dijelaskan di dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai selanjutnya 12 1 ayat 13. Mark, engkau bisa mengerti itu dulu bagian pertama. Persepsi saya ternyata itu adalah penulis Matius yang mengatakan Musa dan Elia turun
lalu pakaian mereka putih. Persepsi saya, Petrus yang melihat itu, Romo. Itu engkau Tapi yang mengarang Wahyu Yohanes. Yohanes, makanya Wahyu Yohanes ada di situ juga. Yohanes waktu itu, ingat, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Siapa yang menulis Wahyu? Tapi yang mengatakan Yohanes, Romo. memberikan kemah itu Petrus, Romo. 3 kemah itu. Persoalan ada di mana? Engkau menjelaskan siapa kedua pribadi itu atau siapa yang melihat? Kalau begitu Yohanes juga melihat karena dia tulis di Wahyu 11 omong tentang 2 saksi itu, yaitu Elia dan Musa. Berarti mereka 3 yang mereka melihat, bukan hanya Petrus. Ya makanya tidak ada masalah di situ. Kau pun permasalahan ada di mana, saudaraku? Omong tentang siapa yang melihat atau omong tentang siapa kedua saksi itu? Dari mana mereka tahu bahwa itu adalah Elia dan Musa, Mo? Itu pertanyaan saya. Karena Musa mereka nggak pernah tahu tentang ini, abad yang lalu. Pastor Ya. Cafe. Mungkin Mark dengan orang-orang Protestan kan mereka tidak pernah mengenali wajah-wajah karena mereka nggak ada ikon, tidak ada patung, jadi mereka nggak bisa memahami bagaimana Petrus mengenali kedua orang itu. Bagaimana Atau Yohanes. gereja, ya, Atau Yohanes dan langsung. Yakobus. Karena Oke, gini, sekarang- mereka tidak mengerti bagaimana gereja menjaga wajah-wajah orang-orang kudusnya gitu. Jadi mereka nggak bisa mengenali. Nah, mereka bingung kenapa Petrus bisa mengenali karena mereka tidak paham bagaimana gereja menjaga wajah para kudus gitu. Siapa yang suruh menulis Wahyu? Bantu dulu. Wahyu 1 ayat ke-9 dari ayat 8 ayat 9 ya. Siapa yang suruh Baik, Wahyu. Yohanes tulis? Wahyu 1 dari ayat 8, Romo ya. Langsung 9. Wahyu 1 ayat 8, langsung 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Lanjut. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Oke, pertanyaan untuk Mark. Siapa yang suruh tulis Wahyu kepada Yohanes? Yesus sendiri atau tidak? Yesus sendiri. Dan Wahyu bab 11 itu siapa yang suruh tulis? Kalau begitu. Ya, Yesus sendiri, Romo. Dan siapa yang menyaksikan waktu di Gunung Tabor? Ada Yohanes atau tidak? Lalu kenapa dalam Wahyu 11 tadi dikatakan 2 saksi itu yang punya ciri khas? Yang pertama turunkan api, yang kedua turunkan hujan, dan yang orang pribadi kedua yang mengubah air jadi darah. Sangat jelas, yaitu Elia dan Musa. Kalau dia tidak naik ke Gunung Tabor, bagaimana dia tulis 2 saksi itu? Sekarang 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Yudas Makabeus mengetahui bahwa itu adalah Yeremia? Rentang waktu antara Yeremia dan Makabe itu sangat jauh. Nabi terakhir Nehemia dan Ezra, sedangkan Yeremia di sana. Lalu sekarang di dalam penglihatannya dia bilang itu Yeremia. Dia dapat tahu dari mana? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan dalam perjalanan itu. Kita bantu contoh nih. Kalian kehilangan 2 Makabe, Protestan tidak ada Makabe, tidak ada Deuteronomi, maka tidak bisa jelaskan. Bantu yang ada Makabe, berarti. 2
2 Makabe 15 ayat 12 sampai 15. Halo. Oh, saya cari sinilah. Ya, Patar. Saya punya sinyal atau gimana nih? Halo. Aman, Patar. Aman. Aman, Pastor. Ya, 2 Makabe 12. 2 Makabe 15, 12 sampai 15. Sampai 16 kalau mau. Oke. 2 Makabe 15, 12 sampai 15 ya. Sampai 16. Bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Oke. Adapun penglihatan itu adalah seperti berikut. Telah nampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Pertanyaan saya, bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu Onias? Lanjut. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Lanjut. Kemudian nampaklah dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya, yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara lalu berkata, inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia Nabi Allah. Mark, bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu Onias, bahwa itu Yeremia? Dia tidak pernah lihat mukanya. Seperti Pastor Pater Kalvari bilang. Dia tidak pernah lihat mukanya Onias, Yudas Makabeus, generasi terakhir dari tahap ke-8 di dalam perjanjian lama. Tidak pernah sentuh Yeremia. Kenapa dia tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Onias, kenapa dia tahu bahwa itu mukanya Yeremia? Dan kenapa Yudas Makabeus menulis itu bahwa itu Onias? Mark, engkau mengerti itu? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan, tidak akan bisa. Mark, kalau kau Protestan, kau jelaskan di situ semua hal yang tidak bisa dijelaskan dalam kitab suci, atau tidak tertera di sana. Baik, Patar, saya mau tanya, disimak ini ya sebentar ya. Halo, Saudara Mark. Bro Mark. Ya. Kamu di rumah, ketika di rumah, saat ini di rumah kan? Atau di tempat kerja sekarang? Di rumah. Oke. Alkitab yang kamu pakai ada tertulis Deutero? Katolik, saya pakai Deuterokanonika. Oke. Berarti punya ya? Ya. Oke. Mark, saya tanya itu. Maksud dari pertanyaanmu tadi, saya mau clearkan kembali tentang dua pribadi itu, atau tentang mereka tiga, Santiago, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, melihat dan mengenali mereka atau tidak? Itu yang pertanyaanmu kan? Berarti pertanyaan saya salah, Romo. Dari mana? Benar juga. Pertanyaan kamu benar juga. Pertanyaan kamu benar, maksudnya saya mau clearkan gitu. Ya, Maksudnya sekarang pertanyaan, ya, dari mana mereka tahu? Kalau bagaimana mereka tahu kalau situ tidak ada tradisi? Ya, itu maksud saya betul, Romo. Makanya gagal sola scriptura di situ, bisa mengerti? Makanya saya buat pembanding. Bagaimana Yudas Makabeus tahu bahwa itu mantan imam agung karena dia tidak pernah sentuh Onias? Bisa mengerti? Dia tidak pernah tahu bahwa itu Yeremia. Kau bisa mengerti? Tidak kenal wajahnya karena generasi yang sangat berbeda. Yeremia di tahap ketiga, tahap kenabian, tahap ketiga, tahap keempat. Sedangkan tahap ke-8 perjanjian lama baru muncul Yudas Makabeus. Berapa generasi? Berapa tahun? Deuterokanonik zaman itu ada 333 tahun, tahun 333 sampai dengan tahun 64 sebelum kedatangan Mesias. Sedangkan Yeremia hidup di tahun berapa? Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan, bagaimana tahu bahwa orang itu rambut panjang? Engkau mengerti tadi dalam 2 Makabe? Bisa mengerti? Rambut uban panjang. Oh, itu cerita dari turun-temurun tentang Yeremia. Makanya tanpa tradisi tidak bisa sempurna menjelaskan kitab suci.
Makanya dulu Yeremia, pastilah orang Yahudi, Yakobus, Yohanes, Petrus, diceritakan siapa Yeremia, siapa itu Elia. Pastilah mereka diceritakan seperti kita diceritakan. Kakekmu, walaupun engkau tidak pernah lihat kan, Mark? Dulu bukan zaman foto. Nenek moyang, nenek kita cerita, kakekmu, buyukmu, mukanya seperti ini, seperti ini, seperti pasti diceritakan atau tidak? Itu tidak ada diceritakan dalam kitab suci, tapi ada di tradisi. Kalau itu adalah pertanyaan, oke? Tapi saya fokus kembali kepada kepada apa yang ditanyakan, apa yang menjadi ekskatologi atau yang dikatakan oleh pastor tadi. Itu penting sekali. Yesus pernah bilang bahwa di antara kalian ada yang tidak mati sebelum melihat apa? Sebelum melihat anak manusia datang dengan turun dengan segala kemuliaannya. Ini penting sekali ya teman-teman untuk melihat seperti itu. Maka bantu dikutikan Matius 16:20, 16:17, 16:28. Matius 16 ayat 28. Matius, Ya, silakan Paman Galilea. ya, Matius 16 ayat 28 Romo ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Makanya di Gunung Tabor itu di mana kemuliaannya terpancarkan, epifani kemuliaannya terpancarkan. Dalam tradisi penafsiran salah satu juga Pastor Kalvari tentang 3 soko guru itu yang melihat penampakan kemuliaan dengan 2 nabi besar yang mewakili pembebasan dan juga nabi besar Elia di dalam sejarah kenabian orang Israel. Menampakkan kemuliaan di antara 2 saksi besar. Dan ada 3 saksi situ. Petrus, Yohanes dan Yakobus. Itu salah satu cabang interpretasi untuk itu. Yang kedua, makanya Yesus bilang sebelum ada yang antara kalian tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dengan penuh kemuliaan. Baru orang bilang, kalau itu kapan itu dia datang dengan penuh kemuliaan? Sedangkan para rasul sudah mati. Lalu ayat ini bagaimana? Makanya kembali kepada yang tadi pastor sebut tentang kekuasaan. Kemuliaan kekuasaan ditampakkan. Yang pertama kepada siapa dalam pengertian naik ke Gunung Tabor itu untuk melihat epifani dari kemuliaan kerajaannya. Itu jadi salah satu dari interpretasi terhadap perikop itu. Karena tadi ada berapa kerangka memang, maka saya mau masuk lewat mana nih, Pastor? Jadi ini dari salib, lalu ke Tabor, lalu ke ular yang ditinggikan. Jadi saya mau masuk dari mana nih? Saya agak mau masuk dari mana ini yang saya Kalau harus tentang saya pastor ambil semua, jadi saya bingung mau ambil dari mana. Kalau tentang ular itu tadi mau menjawab pertanyaan si Mark, Katolik menyembah patung. Itu bukan pertanyaan saya. Tapi kalau menjawab Mark itu ya saya cuma mau kasih tahu sama saudara-saudara terpisah Protestan bahwa yang pertama menyuruh membuat patung korpus Yesus itu ya Yesus sendiri gitu. Saya mau tegaskan itu. Oke. Meskipun Yohanes 3 ayat 14-15 bisa juga ditafsirkan sebagai suatu nubuat tentang penyalipan Tuhan, bisa juga. Tapi makna literal utamanya kan otoritatif, perintah Yesus supaya anak manusia ditinggikan. Ada perintah tegas supaya anak manusia ditinggikan. Tapi kalau pertanyaan saya itu terkait dengan